Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2212011666 dari kelas Ibu Neni Dwi Aryani SHMH. Di dalam video ini saya akan memaparkan tentang kajian dan analisis singkat yang telah saya lakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 13 PDT.Sus Pailit garing 2024 garing PN Niaga SBY. Pertama-tama saya akan membahas tentang siapa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Pemohon pailitnya yaitu PT Paramitra Inti Prima, sebuah perseroan terbatas yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Permohonan ini diajukan melalui kuasa hukumnya yang bernama Ritola Tasmai Situmeang SH. Karena ini adalah permohonan pailit terhadap diri sendiri, maka tidak terdapat termohon atau pihak tergugat di dalam permohonan pailit ini. Alasan mengapa pengajuan permohonan ini diajukan adalah karena pemohon mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua kreditor, yaitu PT Bank Panin sebesar 4,9 miliar rupiah dan PT Mekanikal Elektrikal Persada sebesar 4,2 juta rupiah. Alasan ini mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak sanggup atau tidak mampu membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit. Pertimbangan dari majelis hakim, kenapa sih majelis hakim menolak permohonan ini? Alasannya yaitu karena pemohon tidak memenuhi syarat formil administratif, yaitu yang pertama, tidak adanya surat persetujuan dari kreditor yang sah terkait penunjukan kurator. Surat yang diajukan justru ditandatangani oleh seorang karyawan biasa, bukan direksi. Kedua, laporan keuangan pemohon tidak diaudit oleh auditor publik sebagaimana disyaratkan dalam SK KMA nomor 109 tahun 2020. Hakim mendasarkan penolakannya pada SEMA nomor 2 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dalam pailit diri sendiri, surat persetujuan dari kreditor atas kurator itu adalah syarat yang wajib. Di dalam permohonannya, pemohon mengusulkan Herdi Kuinggo sebagai kurator dan memohon penunjukan hakim pengawas dari hakim niaga di PN Surabaya. Namun, karena permohonan ditolak, maka penunjukan ini tidak dikabulkan dan tidak berlaku. Menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, jika permohonan dikabulkan, maka wajib menunjuk seorang kurator dan hakim pengawas. Akibat hukum dari pernyataan putusan pailit yang ditolak, yaitu permohonan pailit yang diajukan tidak diterima, sehingga PT Paramita Inti Prima yang mengajukan permohonan pailit tidak akan dianggap pailit oleh pengadilan. Jadi dengan kata lain, debitur atau PT Paramita Inti Prima ini tetap dapat menjalankan usahanya dan memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya terhadap krediturnya.
Kapan berlakunya putusan tersebut? Biasanya putusan pengadilan yang menolak permohonan pilot dapat berlaku sejak dibacakan atau diumumkan di persidangan. Ketentuan mengenai tanggal berlakunya putusan ini dapat dilihat di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau undang-undang kepailitan, yang menyatakan bahwa putusan pilot berlaku sejak dibacakan di sidang pengadilan, kecuali ada ketentuan lain yang menyatakan sebaliknya. Nah, dari putusan ini saya belajar bahwa dalam hukum kepailitan, pemenuhan syarat formil itu sama pentingnya dengan bukti utang dan jumlah dari kreditor. Sekecil apapun kekurangan administratif dapat menjadi alasan penolakan. Demikian kajian dan analisis singkat ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.